Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Miftahul Jana Lubis, Yaud semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aliran-aliran filsafat dari mata kuliah filsafat umum. Jadi, untuk di sini oke, lanjut. Adapun latar belakang dari aliran-aliran filsafat ini, bahwa pembahasan aliran-aliran filsafat merupakan penelahan salah satu aspek sekaligus menyangkut dengan paham dan pandangan para ahli fikir dan filosof. Dari kajian para ahli melihat sesuatu atau menyeluruh, mendalam dan sistematis. Para filsuf menggunakan sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan filsafat yang berbeda. Adapun pengertiannya, menurut empirisme, kata ini berasal dari bahasa Yunani, emoire, empeiros, berarti berpengalaman dalam berkegiatan, berkenalan dengan, rampil, untuk. Jadi, aliran-aliran filsafat menurut empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Berbeda dengan anggapan rasionalis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Dalam sejarah filsafat, klaim empiris ialah tidak ada sesuatu dalam pikiran yang mulanya tidak ada dalam indera. Hal tersebut mengandung makna bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Selanjutnya, semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk lewat menggabungkan apa yang dialami. Selanjutnya, pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Selanjutnya, akal budi tidak dapat memberikan tentang realitas tanpa acuan dari pengalaman inderawi. Di sini empirisme juga berpendirian bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui indera. Indera memperoleh kesan-kesan dari alam nyata. Selanjutnya, kelemahan aliran ini juga cukup banyak. Di antaranya yang pertama itu indera terbatas, benda yang jauh kelihatan kecil. Terus yang kedua, indera menipu. Pada orang sakit malaria, gula rasanya pahit, udara panas dirasakan dingin. Selanjutnya, objek yang menipu, contohnya itu ilusi. Dan selanjutnya yang keempat yaitu berasal dari indera atau objek sekaligus, yang mana mata tidak dapat melihat keseluruhan seekor kerbau tersebut, dan seekor kerbau tersebut juga tidak dapat memperlihatkan seluruh anggota badannya. Selanjutnya ada rasionalisme. Aliran-aliran filsafat menurut rasionalisme. Menurut rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan akal terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, sesuatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Rasio adalah sumber kebenaran, hanya pada rasio sajalah yang membawa orang kepada kebenaran. Kalau rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan, pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal yang dapat memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal tersebut bekerja. Ada dua macam rasionalisme, yaitu dalam bidang agama dan bidang filsafat. Yang ketiga, positivisme. Aliran-aliran filsafat menurut positivisme berasal dari kata positif. Kata positif sama artinya dengan kata faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Jadi harus banding. Positivisme adalah aliran yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Perbedaan pengalaman manusia akan menjadi perbedaan dalam menentukan kebenaran, yang mana pada metafisik kebenaran bersifat abstrak. Jadi, pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang khas berdiri sendiri, ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Dan untuk selanjutnya itu ada idealisme. Aliran-aliran filsafat menurut idealisme yaitu sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Adapun menurut yang lain,
Idealisme, menurut idealisme, adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dan fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya jiwa dan roh. Keyakinan ini ada pada Plato. Ada juga idealisme dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yang mana idealisme subjektif, idealisme objektif, idealisme personalisme, rasional, etis, estetis, religius. Dan juga ada tokoh-tokoh aliran filsafat, yaitu tokoh empirisme. Dalam tokoh empirisme yang paling menonjol adalah John Locke. Beliau lahir tahun 1632 di Bristol, Inggris, dan wafat tahun 1704 di Oates, Inggris. Beliau adalah ahli politik, ilmu alam, dan kedokteran. Pemikiran John termuat dalam 3 buku pentingnya, yaitu A Second Home Understanding, Letters on Toleration, Two Treatises on Government. Segala sesuatu berasal dari pengalaman indrawi, bukan budi atau otak. Otak tak lebih dari sehelai kertas yang putih. Baru melalui pengalamanlah kertas tersebut itu terisi. Dengan demikian dia menyamakan pengalaman batinia dengan pengalaman lahiriah. Adapun dalam tokoh-tokoh empirisme, yaitu David Hume. David Hume ini adalah pelopor para empiris yang percaya bahwa seluruh pengetahuan tentang dunia berasal dari indera. Selanjutnya ada tokoh rasionalisme yang paling menonjol, yaitu Descartes. Descartes dianggap sebagai bapak aliran filsafat modern. Beliau merupakan filosof yang ajaran filsafatnya sangat populer karena pandangannya yang tidak pernah goyah tentang kebenaran tertinggi berada pada akal atau rasio manusia. Dalam karyanya Descartes ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran baru dinyatakan sahih jika benar-benar indrawi dan realitasnya telah jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan apapun yang merobohkannya. Yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah sampai banyak mungkin, sehingga tidak ada keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Dan yang ketiga, bimbinglah pikiran dengan teratur. Yang keempat, pencarian dan pemeriksaan harus dibuat dengan perhitungan yang sempurna, serta mempertimbangkan secara menyeluruh sehingga diperoleh keyakinan bahwa tidak ada satupun yang terabaikan atau terlewatkan. Yang kedua ada Spinoza. Spinoza ini beliau memiliki pemikiran bahwa kebenaran itu berpusat pada pemikiran dan keluasan. Dan selanjutnya ada tokoh positivisme, yaitu salah satunya Auguste Comte. Filsafat positivisme diperkenalkan oleh Auguste Comte. Ia penganut empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat batu dan diperkuat dengan eksperimen. Menurut Auguste Comte bahwa perkembangan pemikiran manusia terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan teologis, tahap metafisis, dan tahap ilmiah atau positif. Dan selanjutnya ada tokoh idealisme. Tokoh idealisme ini ada salah satunya Fichte. Jadi nama aslinya itu Johann Gottlieb Fichte, adalah filosof Jerman. Menurut Fichte, dasar realitas adalah kemauan. Kemauan itu ialah thing in itself-nya manusia. Kemauan itu adalah keinginannya manusia. Yang kedua, menurut Hegel ini beliau pusat filsafat Hegel adalah konsep Geist. Idealisme Jerman memuncak pada Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Walaupun usianya lebih tua dibandingkan Schlegel, sudah menjadi filosof terkenal. Jadi Hegel ini dia sudah menjadi tokoh-tokoh filsafat terkenal ya. Sekian dari makalah saya. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas bahwa aliran filsafat ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan, terutama aliran empirisme, rasionalisme, positivisme, dan idealisme. Kalau aliran empirisme memandang bahwa pengetahuan ini bukanlah ada pada kita, akan tetapi ada pada luar dari diri kita. Aliran rasionalisme memandang bahwa akal pikiran atau rasio adalah sebagai dasar pengetahuan manusia. Sedangkan aliran positivisme adalah memandang bahwa pengetahuan ini lebih memberikan tekanan pada fakta,
pada bukti-bukti yang konkret, sesuatu yang diverifikasi. Sedangkan menurut aliran idealisme, memandang bahwa dunia ide dan gagasan merupakan hakikat dari realitas yang mana pengetahuan dibentuk berdasarkan ide-ide yang abstrak dan mengedepankan akal pikiran dan moral. Sekian dari presentasi saya. Jika ada teman-teman, rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih, bye-bye.